Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Al-Ittihad, yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita, mari kita berdoa kepada Allah semoga di tahun baru 1445 Hijriah Bapak dan Ibu beserta keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Ittihad yang hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jamaah Masjid Al-Ittihad min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan hadirin sekalian, pertama-tama disampaikan ucapan terima kasih atas kesabaran Bapak-bapak menunggu kajian ini dimulai. Saya berdoa balasannya surga. Kalau boleh disarankan, mungkin undangnya jangan jam 19 ya. Kalau jam 19 saya masih ngajar di tempat lain gitu. Jadi kalau diundang jam 20 Abi Isa pulang. Ini kan gitu. Diundang jam 20 Abi Isa orang pulang. Diundang jam 19 saya datangnya jam 20 gitu. Jadi gimana tuh, nanti diatur cara yang paling pas barangkali Pak ya gitu. Hari ini, malam ini kita akan membicarakan kajian kitab Sahih Bukhari, ya, sumber kedua dalam Islam setelah Quran. Kenapa? Karena kita kaji sumber kedua ini untuk lebih memantapkan apa yang selama ini Bapak dan hadirin sudah laksanakan dengan baik. Apa itu? Tentang sholat zuhur dan sholat asar. Sepertinya sepele, tapi dua hal ini penting. Kenapa? Karena apa bedanya waktu sholat di kalangan kaum muslimin dengan ibadah di kalangan orang bukan Islam gitu. Kalau di kalangan orang bukan Islam, ibadah itu ditentukan oleh manusia waktunya. Kelompok pertama, rombongan pertama jam 7, rombongan kedua jam 8, rombongan ketiga jam 9 begitu. Tapi dalam Islam waktu sholat itu yang menentukan Allah gitu. Nah, sumbernya dari mana? Tentu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, hari ini atau malam ini akan kita bahas waktu sholat zuhur dan waktu asar katanya. Kita lihat sekarang, meskipun yang dikaji kitab Sahih Bukhari, tapi ada referensinya di Quran.
karena sumber utama dalam ajaran Islam itulah Quran, kata gitu. Kita lihat lagi, ini Masjid Nabawi mengingatkan kita Rasulullah yang dimakamkan di sini, di bawah sini. Peran beliau sangat besar, jasa beliau sangat banyak dalam mengembangkan Islam yang kita sekarang miliki. Kita lihat sekarang, hadisnya panjang nih Pak, gitu. Ya. Wa qala Jabir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil hajrah. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala akhbarani Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghatis syamsu fa shalla zuhr. Kalau disederhanakan, seorang sahabat menceritakan, namanya Anas bin Malik, panjang nih Pak, ini sanadnya namanya. Anas bin Malik menceritakan Rasulullah pernah keluar dari rumah beliau untuk melaksanakan sholat zuhur, katanya gitu. Kapan? Hina zaghatis syamsu, ketika matahari condong gitu. Condong kemana? Ke arah barat. Berdasarkan alasan hadis ini, penentuan waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya sepenuhnya atas perintah Allah melalui Nabi Muhammad gitu. Nah, gitu. Jadi kapan sholat zuhur? Ketika matahari condong ke arah barat gitu. Faqama alal mimbar, Nabi ketika itu berdiri di atas mimbar. Fadzakara sa'ah, ketika itu Nabi menceritakan tentang kiamat. Fadzakara, Nabi bercerita anna fiha umuran idhaman, nanti kamu akan menghadapi kiamat, katanya pada saat itu kamu akan menghadapi begitu banyak persoalan gitu. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, man ahabba ayas'al an syai'in fayas'al. Kelihatan nggak Pak tulisannya? Kelihatan ya? Memang ngaji-ngaji begini ini kurang nyaman nih Pak. Tulisannya kecil. Kalau dari belakang tuh Pak Samsul kecil kelihatannya. Enggak ya? Enggak ya. Gitu. Ya. Kebaca ya Pak? Enggak kebaca. Gitu. Suara kedengeran. Ya. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang mau bertanya, bertanyalah gitu. Nabi menawarkan, siapa bertanya silakan bertanya. Fala tas'aluni, katanya, tidaklah kamu bertanya kepada aku an, katanya, fa'aktharun nas fil buka. Ketika itu orang banyak menangis, katanya. Kok Nabi ngomong kayak begitu, seolah-olah Nabi akan meninggalkan kami, katanya gitu. Ayo cepet nanya gitu, mumpung aku ada berdiri di antara kalian gitu. Sahabat banyak menangis. Wa aktsara ayyaqul, Nabi berulang-ulang mengatakan, saluni, tanyalah kepada aku, katanya gitu. Syai'in il akhbartukum, tanyalah mumpung aku masih ada di sini, pasti aku jawab, katanya. Madum tu fi maqami hadza, ketika aku sedang berdiri di tempat ini. Tsumma aktsara ayyaqul, katanya, ayo tanyalah. Nabi menawarkan lagi kepada para sahabat. Faqama Abdullah bin Hudzafah as-Suhami, katanya. Tiba-tiba berdiri Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Faqala man abi, kata orang ini, siapa bapak saya, kata gitu. Qala abuka Hudzafah, bapak kamu Hudzafah namanya. Kata Nabi, fabaraka Umar berkata, katanya, ala rukbatai, Nabi Sayyidina Umar kemudian duduk di atas lututnya, jadi kayak orang Robik Firli Pak gitu. Faqala radina billahi robban, kata Sayyidina Umar, kami ridho, katanya, Allah saja menjadi yang kami sembah. Wabil islami dinan, kami ridho Islam saja menjadi agama kami. Wabi Muhammadin nabiyan, kami ridho Nabi Muhammad sebagai nabi kami. Fasakata, kemudian beliau diam tuh Rasulullah. Tsumma saluni, nanyalah kepada aku, kata Nabi. Qala, para sahabat tetap diam. Ketika itu Nabi menjawab, uridat alayya al-jannah. Barusan, kata Nabi, ketika aku diam, Allah memperlihatkan kepada aku surga. Jadi kelebihan Nabi dibandingkan kita, Nabi masih hidup bisa diperlihatkan surga, katanya. Wanar, Nabi juga diperlihatkan neraka, katanya.
Anifan barusan katanya. Fi urdi hadzal haid, di tembok itu, di dinding itu katanya gitu. Falam ara kal khair wasyar, saya tidak bisa melihat kecuali ada kebaikan dan keburukan. Maksudnya setelah Allah memperlihatkan surga dan neraka, saya diperlihatkan amal manusia, ada yang baik, ada yang buruk, kata gitu. Bisa tanggap? Diam aja. Ini kelamaan nunggu jadi lama-lama nyolotin ya. Ini di Ustadz nih katanya ngajarnya kayak begini nih. Saya mesti jujur ya. Ini kan yang dikaji kitab gitu. Nah, ini terjemahnya gitu, ya. Yang saya tadi baca itu, ini terjemahnya kayak gini, kita nggak perlu ini. Nah, diperlihatkan surga dan neraka sampai di situ. Hadis Bukhari nomor 540. Hadis ini butuh analisa, butuh uraian, butuh penjelasan. Bagaimana penjelasannya? Hadis ini menegaskan tentang batas waktu sholat zuhur dilangsungkan, yaitu ketika tergelincirnya matahari ke arah barat. Sampai di sini. Bapak lihat dulu orang nggak ada jam, nggak ada waker, nggak ada arloji. Jadi bagaimana menentukan waktu zuhur? Ditentukan kalau berdasarkan alasan-alasan alam. Ketika matahari condong ke arah barat, sudah masuk waktu zuhur. Caranya gimana kita bisa tahu kan gitu? Di banyak tempat dulu di kampung-kampung suka dipasang di dekat masjid ada tiang. Tiang itu menjadi patokan. Kalau cahaya matahari itu sudah condong ke arah timur, berarti sudah gelincir matahari gitu. Kalau sudah geser ke arah timur, berarti matahari sudah di barat. Kalau sudah ke barat, berarti sudah masuk zuhur gitu. Bisa tanggap? Jadi dulu patokannya itu karena berdasarkan hadis ini. Terus kapan berakhirnya zuhur? Apabila tinggi tiang dengan bayangannya sama. Kalau tingginya 10 cm misalnya, maka bayangan 10 cm sudah selesai zuhur. Gitu. Mulai masuklah waktu asar. Gitu. Kalau tingginya 1 meter tiang itu, ketika direbahin sama tingginya dengan panjangnya bayangan, maka selesailah waktu zuhur gitu. Itu dulu Pak. Sekarang Bapak tidak perlu lagi pasang tiang. Bapak tinggal lihat aja di banyak internet. Waktu zuhur jam sekian sampai jam sekian. Ada kan? Waktu asar jam sekian, waktu maghrib jam sekian. Nah, tapi kenapa mesti dikaji gini? Supaya Bapak tahu, Ibu tahu, hadirin tahu, asalnya dari sini hadis itu, maka kemudian orang menentukan waktu zuhur kapan gitu. Itu berlaku secara global di seluruh dunia gitu. Bapak kalau pergi ke Eropa misalnya, Bapak tinggal lihat aja di internet Voice of Islam misalnya, nanti ada zuhur jam sekian, asar jam sekian, untuk wilayah di mana misalnya di UK atau di Jerman atau di Perancis atau di Amerika Serikat. Nah, dasarnya mah dari sini gitu. Al-Bukhari menyebutkan judul ini sebagai bantahan terhadap para ulama Kufah, ini analisa gitu, yang berpendapat bahwa sholat itu belum wajib dilakukan di awal waktunya. Nah, ini pendapat ulama Kufah gitu. Ulama Kufah itu ulama Irak gitu. Dari sinilah Bapak bisa mengerti kenapa orang-orang yang bermadzhab Hanafi itu sholatnya suka dilambatkan gitu. Misalnya Bapak pergi ke KL, ke Kuala Lumpur, di sana kalau asar kan biasanya 3:30 ya, 3:30. Orang sana jam 5 baru sholat asar. Kenapa? Karena menurut mereka tidak harus tepat waktu gitu. Karena ini pendapat ini dibantah oleh Bukhari gitu. Yang bagus, sholat yang bagus itu fi awwali waktiha. Sholat yang bagus itu kata Nabi, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah ayul amali afdal, kapan amal itu paling utama? Kata Nabi, fi awwali waktiha, sholatlah tepat waktu gitu. Pertanyaannya kenapa Nabi ngajarin gitu? Ternyata ngajarin kita supaya kita disiplin. Amin. Nggak ada yang amin. Amin. Iya.
Kalau kita tepat waktu, kita akan dilatih untuk disiplin, menghargai waktu, menghargai pekerjaan, menghargai segala hal gitu. Jadi pandangan orang Kufah ini dibantah oleh Bukhari bahwa yang benar adalah sholatlah di tepat waktu, gitu. Dengan sholat tepat waktu kita menghargai waktu, mahalnya waktu, sekaligus melatih hidup disiplin. Disiplin dalam banyak hal. Gitu. Setuju nggak? Pertanyaannya, kenapa saya datang jam 8? Padahal undangannya jam 7, kan begitu bukan? Nah, itu mesti kita nanti kita kompakin lagi ya. Gitu. Tadi tuh Pak, saya kalau Sabtu ini dari pagi, ininya ke-8 nih, masjid ke-8 saya datengin. Jadi kalau ibarat lampu tinggal 5 watt. Mudah-mudahan sabar ya. Baik, disebutkan ketika terik mata panas katanya, maksudnya di tengah hari. Jadi sholat zuhur itu dilakukan pas tengah hari, geser sedikit. Orang Arab biasanya meninggalkan aktivitasnya saat itu karena panasnya terik matahari atau hendak tidur. Hadis ini menguatkan keyakinan bahwa awal waktu zuhur itu tergelincirnya matahari seukuran tali sendal, gitu. Rasulullah diperlihatkan dua tempat itu, surga dan neraka, menunjukkan bahwa untuk orang tertentu hal-hal yang gaib dapat diperlihatkan. Nah, saya ingin memberikan wawasan pada Bapak Ibu, Bapak dan hadirin sekalian, untuk orang-orang tertentu sesuatu yang gaib buat orang tertentu tidak gaib. Nabi, surga kan buat kita gaib bukan? Gaib, nggak pernah kita lihat. Tapi buat orang tertentu yang Allah kehendaki bisa nyata. Pertanyaannya, kok bisa? Bisa, karena dalam ilmu tauhid, kalau orang tingkat keyakinannya sudah sampai hakul yakin, maka sesuatu yang sesungguhnya gaib menjadi nyata. Gitu. Mana contohnya? Nabi Muhammad. Gitu. Contoh lagi, Bapak tahu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ishak, tinggal di Hebron, di Al-Khalil, di Baitul Maqdis, tidak jauh dari Yerusalem. Gitu. Matanya buta. Tapi Nabi Yakub yang matanya buta bisa ngelihat anaknya, namanya Nabi Yusuf, tinggal di Mesir. Jarak antara Mesir, Kairo di sana, dengan Kan'an itu 1000 km. Nabi Yakub bisa ngelihat kalau anaknya dalam keadaan kesulitan. Bapak baca dalam tafsir surat Yusuf, bagaimana kesulitannya gitu. Nabi Yusuf tinggal di rumah tempat di mana beliau tinggal di Mesir, di rumah Kitmir. Kitmir itu menteri keuangan Mesir gitu. Istrinya namanya Zulaikha, pernah dengar? Zulaikha gitu. Begitu terkenal Zulaikha sampai orang barat nyulis Romeo and Juliet. Kalau bahasa Betawi katanya Julehe. Zulaikha ini sejak menikah dengan Kitmir sampai Nabi Yusuf datang, statusnya masih perawan. Gak usah diterangin dong. Jadi sejak nikah dengan Menteri Keuangan itu sampai Nabi Yusuf datang masih statusnya masih perawan gitu. Begitu datang Nabi Yusuf, pemuda ganteng, cerdas, pinter, jujur, lurus, bener gitu. Siapa nggak kesima gitu, siapa nggak kesemsem gitu. Ketika suaminya sedang pergi keluar, masuklah tuh siapa? Zulaikha ke kamar Nabi Yusuf. Bapak baca dalam tafsir surat Yusuf. Ketika masuk ke dalam kamar Nabi Yusuf, kata Zulaikha, wa qalat haytalak, hai Yusuf, perlakukanlah aku semau kamu. Ya Allah, bisa nggak bayangin tuh kalau pakai bahasa Kemanggisan, bandeng nyamperin kucing. Biasanya kucing nyamper bandeng, ini bandeng nyamperin kucing. Tapi yang disamperin bukan kucing garong, kucing yang punya kemampuan luar biasa, cerdas sekali gitu, Nabi Yusuf. Ketika itulah menurut tafsir Jalalain, Nabi Yakub, saya mau cerita mukasyafah ini,
Nabi Yakub yang tinggal 1000 km jaraknya dari Mesir, itu dengan kemampuan spiritualnya menggedor anaknya dari jauh gitu. Digedor begini, dalam tafsir Jalalain, hawa nafsu Nabi Yusuf keluar melalui anamil, jari-jari tangannya gitu. Dalam posisi sangat sulit itu, Nabi Yusuf diselamatkan ayahnya, hawa nafsunya keluar, Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Ketika lari ke arah pintu, dikejar sama Zulaikha sampai robek nih punggung gamisnya nih gitu. Nah, saya mau cerita bahwa ada orang yang mukasyafah, jaraknya 1000 km bisa ngelihat tempat yang begitu jauh. Siapa? Orang-orang yang punya tingkat keyakinan sudah sampai maksimal. Siapa itu? Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kita kayak Nabi. Bisa nggak? Bisa gitu. Orang sekarang juga banyak Pak yang mukasyafah gitu. Baik, kita terusin dulu ya. Saya nanti bisa menjelaskan, ada orang sekarang yang bisa lihat sesuatu yang jarak jauh tapi dia tahu dia gitu. Kalau bahasa lokal, ada orang-orang yang weruh sak durunge winarah. Gak ada orang Jawa ya sini. Orang Sumatera semua jangan-jangan nih. Tahu sebelum diberitahu dia gitu. Baik, kita lanjut lagi. Di mana pentingnya hadis ini? Pentingnya hadis ini adalah menunjukkan sholat zuhur itu penting. Beda antara waktu sholat kaum muslimin dengan ibadah agama lain. Salah satunya terletak pada penetapan waktunya. Penetapan waktu sholat bagi kaum muslimin langsung ditentukan Allah melalui Rasulnya. Sedangkan penentuan waktu peribadatan bagi umat agama lain ditentukan pemimpin agama mereka. Di situ lemahnya agama lain. Kalau kita langsung Allah gitu. Salat zuhur adalah salah satu salat penting yang juga waktunya para Rasul sebelum Rasulullah beribadah. Jadi kenapa saya menampilkan salat zuhur? Karena salat zuhur salat di mana seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, waktu salatnya antara lain zuhur gitu. Tausiahnya jangan tinggal zuhur. Amin. Setuju nggak? Sesibuk apapun Bapak, zuhur nggak boleh lepas gitu. Kenapa? Malah ada hadisnya, rahimallahu rajulan, Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang, sholat qabla zuhri arba'an, sholat sebelum zuhur 4 rakaat, wa ba'dahu arba'an, dan sholat setelah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Jadi satu siang itu 12 rakaat sudah. Pertanyaan, bagaimana cara sholat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat? Berdasarkan hadis Nabi, bagus ya, orang al-ittihad nih punya habit, punya kebiasaan. 4 rakaat pertama dilakukan dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Itu setelah adzan qobliyah 2 rakaat, salam 2 rakaat lagi salam. Statusnya secara hukum 2 rakaat yang pertama sunnah muakkadah, sunnah yang dipentingkan. Selama Bapak sanggup, sehat, tidak ada halangan, rebut. Amin. Iya Pak, rebut, mahal pahalanya, besar ganjarannya. 2 rakaat yang kedua sunnah mustahabbah, sunnah yang disukai kalau dikerjakan gitu. Maknanya kalau sangat sibuk sekali, kita tidak mungkin mengerjakan sampai 4 rakaat, paling sedikit qobliyah itu 2 rakaat. Kalau waktu leluasa bikin 4. Itu makanya dari mulai azan sampai iqamat agak leluasa waktunya Pak. Tuh. Katakanlah 7 menit lah, katakanlah 7 menit 4 rakaat bisa. Tuh. Setuju nggak? Tuh. Kalau maghrib cukup 5 menit, kalau zuhur asar 7 menit, kalau subuh paling sedikit 15 menit supaya memberi kesempatan orang datang dan tidak terlambat gitu. Kan ada yang countdown ya, ada hitungan mundur tuh gitu. Bapak hadirin sekalian, apa pentingnya qobliyah dan ba'diyah zuhur? Tadi kalau kita kepengen hidup berkah,
jangan tinggal qobliyah zuhur, jangan tinggal ba'diyah zuhur. Berkah itu gimana? Mazid minal khair, bertambah-tambah kebaikannya. Umurnya dengan prestasinya ibadah lebih banyak prestasinya. Saya pernah cerita di sini dulu ya. Umur manusia tuh dibagi dua. Masih ingat? Diam aja. Ada umur real. Umur real itu umur nyata yang dijalanin. Gitu. Ada umur ritual. Ritual itu umur ibadah. Gitu. Bisa umur ritual dengan umur realnya lebih banyak umur ritualnya. Gitu. Gimana nalarnya? Umurnya cuma 80 tahun realnya, tapi ritualnya bisa 5.000 tahun. Bagaimana? Itu. Ini orang umur 80 tahun, sejak umur 15 tahun, setiap tahun orang ini dapat Lailatul Qadar. Artinya umur orang itu 65 kali 83 tahun 4 bulan. Berapa tuh? Nggak bawa kalkulator ya? 65 kali 80 ya gitu, 86 4 bulan. Apa maknanya? Umur orang itu dari sudut Lailatul Qadar sudah 5.000 tahun. Belum lagi hajinya, belum sedekahnya, belum zakatnya, belum ngajinya. Oh bisa 10.000 tahun. Nah, yang bikin umur bapak panjang ini nih gini-gini nih. Qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, zuhur 4 rakaat berjamaah, cakep. Amin. Setuju nggak kira-kira? Apalagi sudah pensiun, setuju nggak nih? Udah pak, gitu. Investasi banyak-banyak buat akhirat, gitu. Baik, kita lanjut lagi. Dalam hadis Rasulullah itu Allah merahmati orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Ini yang saya cerita tadi. Sesudahnya 4 rakaat. Lihat Syekh Nawawi dalam kitab Nasul Ibad. Hukumnya adalah dengan 2 rakaat pertama sunnah muakkadah, sedang 2 rakaat kedua sunnah mustahabah. Sholat 4 rakaat, sholat 14 rakaat di siang hari itu katanya termasuk ke dalam habit kebiasaan Rasulullah yang juga dipraktikkan sahabat beliau. Di kalangan para aulia dan solihin, salah demikian merupakan kegemaran yang melekat dalam kehidupan mereka. Kalau kita ngaku ahli sunnah yang mengikuti sunnah Nabi, bagus. Zuhur 14, amin. 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat zuhurnya, 4 rakaat ba'diyah, datangnya tahiyatul masjid. 2 rakaat gitu. Ada saya punya contoh ya Pak. Saya pernah mau datang ke rumah seorang ahli Quran di Jawa Barat. Saya nggak ngasih tahu mau datang, saya datang tiba-tiba aja langsung gitu. Sebelum saya datang ke rumah beliau di pinggir kota, saya datang ke rumah teman saya di kota gitu. Hari Ahad waktu itu. Begitu saya datang, kata si teman yang saya kunjungi itu, kata si dia, katanya kata si tuan rumah ini, barusan ajengan dari sini. Kata ajengan, kalau Pak Ustadz Sutrisno datang, kasih tahu, ditunggu di pondok, jangan lupa. Gitu. Udah disediain sayur asem sama ikan asin sama sambal sama cobek-cobeknya. Saya nggak ngasih tahu kalau saya mau datang, tapi beliau tahu kalau saya datang. Kenapa? Mukasyafah. Gitu. Terus benar saya datang sana disambut sama santrinya, sama kiainya itu. Begitu waktu zuhur datang, begitu waktu zuhur masuk, saya ikut sama beliau. Ini yang dipraktekin. Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, masih lagi sholat wudu karena belum adzan. Gitu. Begitu adzan 4 rakaat tuh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berjamaah 4 rakaat, dia jadi imam, zikir, habis zikir 4 rakaat lagi ba'diyah gitu. So 14 tambah 2 lagi jadi 16. Apa maksud saya cerita begini? Kalau Bapak punya kesempatan yang cukup leluasa, bagus, tiru, amin ya rabbal
Gemar ibadah bagus dong. Setuju nggak ya? Baik. Ini baru zuhur nih Pak. Kita singkatkan aja praktek. Bapak, ini saya mau kasih tahu aja. Kalau hadis tadi ini, hadis yang panjang ini, Nabi sholat subuh itu. Nabi itu kalau sholat subuh baca Qur'annya paling sedikit 60 ayat hingga 100 ayat. Jadi Nabi itu kalau sholat subuh 60 sampai 100 ayat. Amin. Ada hadis menerangkan bahwa Nabi Muhammad kalau sholat subuh rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqi'ah. Kalau sholat Jumat, kalau sholat subuh di waktu Jumat itu sholatnya rakaat pertama As-Sajadah. Saya cerita begini maksudnya, kalau kita cinta Rasul, kepengen niru-niru Rasul, baguslah ditiru gitu. Cuman untuk bisa sampai ke situ orang mesti doyan dulu. Setuju nggak? Kalau nggak doyan, tinggal imam doang nanti. Apa? Kepanjangan ya, kepanjangan gitu. Baik. Kita lanjut lagi. Kenapa subuh panjang banget bacanya? Karena gitu. Karena waktu subuh itu waktunya baca Quran. Gitu. Dalam surat Al-Isra ayat 78 dikatakan, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya waktu subuh itu waktunya orang membaca Quran dan disaksikan oleh para malaikat dalam jumlah banyak. Gitu. Ini ayatnya Pak. Aqimis salata di duluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakan salat katanya sejak matahari tergelincir. Zuhur dan asar katanya. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, maghrib isya katanya. Wa Qur'anal fajri, khusus untuk salat subuh Allah khususkan nih Pak. Dan laksanakanlah pula salat subuh katanya. Allah menyebut subuh dengan fajar. Orang Mekah kalau bilang salat subuh, salat fajar gitu. Ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh banyak malaikat. Berdasarkan ayat ini, inilah perintah salat 5 waktu. Jadi kalau nanti Bapak ngedengar ada orang bilang nggak ada ayat yang secara khusus memerintahkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya secara khusus. Emang benar, Allah tidak secara khusus menyebut zuhur, asar, maghrib, isya, karena Allah menyebutnya ini. Ini dalil dasar hukum kenapa sholat 5 waktu gitu. Tapi khusus untuk sholat subuh Allah menghususkan nih. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya sampai di sini nggak disebut secara eksplisit. Tapi khusus untuk fajar, untuk subuh Allah khususkan. Tuh. Kenapa? Subuh beda dengan yang lain. Tausiahnya, selama Bapak mampu, sehat, tidak ada halangan, sebaiknya orang itihad subuh di masjid. Amin. Setuju nggak? Berjamaah. Gitu. Menurut saya, masjid bagus, adem, karpet empuk. Bener nggak? Speaker kenceng, air banyak, imamnya bagus, masjid sholat. Ramaikan masjid kita ini. Dia, kalau Bapak tahu, masjid itu syiarnya ketika sholat-sholat penting itu. Gitu. Bapak lihat Mekah Madinah, penuh orang ketika subuh. Kenapa? Karena itulah waktunya pergantian malaikat. Malaikat siang datang, malaikat malam siap-siap aplus gitu. Kapan aplusnya? Subuh gitu. Begitu selesai sholat subuh, malaikat malam ini naik ke langit, ditanya sama Allah. Allah sudah tahu. Ma fa'al abdi inda tarkih. Apa yang dilakukan hambaku ketika engkau tinggalkan dia? Gitu. Kata malaikat malam, ketika aku tinggalkan dia sedang sholat di Al-Ittihad. Allah perintahkan rahmati orang itu. Allah kasih rahmat Bapak
Rahmat itu luas Pak, bisa ampunan, bisa kesehatan, bisa keberkahan, bisa kemajuan, bisa kehidupan yang tenang, yang nyaman, semua ada di rahmat Allah itu. Jadi kalau kepengen dapat rahmat Allah, subuh berjamaah jangan tinggal, amin. Yang amin kenceng, ada yang diem aja. Kayaknya seberat juga berjamaah nih, berat ya. Tapi kalau boleh kan guru kan ngajak dong, ya kan? Ngajak supaya jemaahnya maju dong. Setuju nggak? Bismillah Pak, rebut gitu. Ini ngaji-ngaji agama nih Pak, bukan ngaji politik. Kalau ngaji politik rebut tuh kekuasaan. Gitu. Kalau ngaji agama rebut sholat berjamaah, mahal. Kenapa mahal? Karena dengan sholat berjamaah Bapak dapat berkah dari Allah. Gitu. Bapak hadirin sekalian, kita lanjut lagi. Disunahkan memperpanjang bacaan Al-Quran dalam sholat subuh. Ini dari ayat tadi itu kesimpulannya ini, gitu. Kita terus lagi. Dalil keutamaan sholat subuh kemana? Katanya tadi ya, sholat zuhur, asar itu pernah dijamak, maghrib, isya boleh dijamak. Tapi kalau subuh nggak boleh. Kenapa? Dia punya kedudukan yang spesifik di hadapan Allah. Gitu. Kita lihat lagi. Apa sih urgensinya sholat subuh? Kaitannya dengan tahajud. Ini dia. Kenapa kita disuruh sholat subuh berjamaah? Kalau kita sudah biasa sholat subuh berjamaah, kita kepengen maju dan harus maju. Tahun ini mesti lebih maju dibanding tahun lalu. Caranya apa? Kalau tahun lalu Bapak subuh berjamaah di Masjid Al-Ittihad, tahun sekarang 1445 di samping sholat subuh berjamaah plus tahajud, amin. Setuju nggak? Gitu. Ada profesor di Amerika Serikat, saya 2015 ke Amerika dan Kanada, dia bilang kalau Anda mau menekuni sunnah Nabi, salah satu yang Anda bagus kerjakan, jangan tinggalkan tahajud meskipun cuma 2 rakaat. Anda berkah katanya gitu. Profesor Robert Fraser gitu. Berkah kata dia gitu. Jangan lupa kata gitu. Dan benar Pak, sekarang subuh 4.43 ya, 4 berapa? 4.45 ya. Di 5 kurang seperempat, udah siang Pak. Kalau Bapak bangun 4.20 masih keburu. 4.20 bangun, wudhu 5 menit, tahajud ya 7 menit, witir 5 menit, selesai. Masjid. Mahal Pak. Kata Rasul, afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu salat malam. Enggak berat. 4.20 bangun, 4.25 selesai wudhu, masih sholat lagi bangsa dua rakaat tambah 1 rakaat cukup. Itu yang bikin Bapak mulia gitu. Amin. Bapak bisa cepat promosi gitu. Dimuliakan Allah gitu. Di dunia dimuliakan, di akhirat ditinggikan derajatnya di surga. Amin ya. Kalau mau ya guru kan ngajarin dong, betul nggak? Apa kata Allah? Wa minal lail, dari sebahagian malam katanya. Sebagian itu bisa 1/6, bisa 1/8. Fatahajjat bina filatalak, tahajudlah katanya sebagai amal tambahan bagi kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu katanya maqamam mahmuda, ke tempat yang terpuji. Banyak orang sukses karena ini gitu. Banyak orang maju karena ini gitu. Banyak orang mulia derajatnya di dunia dan di akhirat ini tahajud. Nabi nggak pernah tinggal tahajud Pak. Pernah tahajud 1 malam tidak tahajud karena sakit berat, nggak mampu bangun, panas. Kalau panas biasa panas, nggak bisa bangun Nabi gitu. Nggak sholat malam itu. Subuh sembuh. Nabi qadha tahajudnya habis duha. Gitu. Mananya apa? Selama Bapak mampu, punya waktu cukup, tahajud. Amin.
Apalagi sih, maaf ya Pak, sudah kepala 6. Hah? Betul nggak? Kepala 7, apalagi Bismillah gitu ya. Fokus Allah gitu. Kita mau ke sana nih gitu. Bukan berarti kepala 4, kepala 5 tenang-tenang aja. Lebih bagus lagi kalau kepala 4, kepala 5 bisa sholat tahajud dong gitu. Baik, ini tafsirnya, intinya kayak tadi. Di pesan Rasulullah di hari kiamat katanya, orang akan di hari mahsyar itu orang yang suka tahajud selamat dia gitu. Ini contohnya nih, Nabi Lut, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa itu. Bapak dan hadirin sekalian, ini sholat zuhur dan asar kita singkatkan aja, waktu sudah mau malam. Nah, apa pentingnya sholat asar? Gitu, ya. Apa keutamaan sholat asar? Gitu. Bapak lihat sini. Kunna nusallil asar thumma yakhruju al-insan ila Bani Amr ibn Auf fanajiduhum yusalluna al-asar. Kami mendapatkan Nabi bersama kaum Bani Auf itu melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah, kata gitu. Apa artinya? Asar bagus berjamaah gitu. Ini dia gitu. Ada hadis lain, Nabi pernah sholat asar di waktu masih panas, sangat panas gitu ya. Waktu sangat panas gitu. Ketika sangat panas, Nabi pernah sholat bersama para sahabat ya, dan sahabat kemudian ikut bersama Rasul menjadi makmum katanya. Kita lihat lagi, kalau hadis-hadis tadi kita sederhanakan, intinya cuma satu nih Pak, ketepatan dalam beramal sesuai dengan petunjuk adalah akhlak mulia. Artinya apa? Bagus orang ijtihad, dibiasakan sholat tepat waktu. Amin ya Robbal. Ada hadis lain kata Rasulullah, siapa orang meninggalkan sholat asar, dia kehilangan harta dan keluarganya. Di sini nanti Pak, ya di hadis yang berikutnya, Anda katanya kalau meninggalkan sholat asar sama dengan kehilangan harta dan seluruh keluarga Anda. Gitu. Wutira di dalam hadis Bukhari ini. Apanya? Ahluhu wa maluhu, seluruh hartanya hilang dan keluarganya hilang. Apa maknanya? Kehilangan yang paling berharga dalam hidupnya. Kalau begitu jangan tinggal asar. Amin. Terakhir ya, terakhir. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasul katanya, hal li min taubatin, apakah saya masih mungkin bisa bertaubat ya Rasul katanya. Kata Nabi, kenapa kamu nanya gitu katanya. Apa dosa kamu? Oh dosa saya banyak ya Rasul katanya. Mana banyak dosamu dengan gunung itu, masih besar dosa saya katanya. Mana besar dosamu dibandingkan langit dan masih besar dosa saya. Apa yang kamu perbuat semoga kamu minta bertanya kayak gitu katanya. Saya ya Rasul, qad zanaitu, saya telah berzina pada saat suami saya tidak di tempat katanya. Akibat zina itu saya hamil. Ketika hamil lahirlah bayi, ketika bayi lahir saya siram bayi itu dengan air keras, khol, bahasa Arabnya khol. Saya siram air keras, mati anak itu gitu. Sekarang saya sadar perbuatan saya salah. Saya tanya kepada engkau, masih mungkin nggak saya bertaubat? Mungkin nggak kalau saya bertaubat diterima? Apa jawab Nabi? Amma zina, adapun kamu berzina, kamu telah melakukan dosa besar. Katanya. Wa amma qatlul walad, adapun kamu katanya telah membunuh anakmu, katanya. Fajaza'u jahannam, balasannya neraka jahanam. Walakin, tetapi kata Rasulullah, ini dhanantu, saya yakin katanya, kamu berani meninggalkan, kamu berani berbuat dosa-dosa besar kayak tadi karena satu sebabnya, kamu suka meninggalkan asar katanya gitu. Apakah jawab si perempuan itu? Qalat na'am, benar ya Rasul.
Bapak bayangin, ninggalkan 1 kali asar saja orang berani bikin dosa besar begitu banyak, apalagi 5-5-nya. Kalau gitu gimana? Jangan tinggal asar. Amin. Ada hadis lagi, kata Nabi, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa orang sholat di 2 waktu yang menyegankan masuk surga. Ditanya, kapan tuh 2 waktu yang menyegankan? Subuh dengan asar gitu. Kalau begitu gimana nih orang hati-hati? Jangan tinggal sholat, konsisten dengan sholat tepat waktu, surga menunggu Bapak. Amin ya Robbal. Ini aja kali ya, kalau kebanyakan juga makin gedek sama saya nanti. Silakan, saya mau minum dulu boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Ya, Pak Samsu. Tinggal. Ini, Bapak datang ke masjid 2,5 menit lagi waktu zuhur, waktu sholat akan dimulai gitu. Terus gimana gitu, solusinya apa? Boleh nggak niatnya banyak, amalnya 1 gitu, kan gitu maksudnya. Niatnya tahiyatul masjid, kemudian qobliyah zuhur gitu, tapi ngamalnya cuma 2 rakaat gitu. Mengenai ini para ahli fikih berbeda pendapat dengan ahli tasawuf. Kalau ahli fikih mengatakan, ahli hukum Islam, 1 amal 1 niat, 1 amal 1 niat gitu. Tapi ahli tasawuf mengatakan bisa 1 amal 2 niat, atau bahkan lebih dari 2 niat. Contoh soal, Bapak makan itu kan niatnya supaya badan sehat, tapi ada maksud lain. Dengan sebab saya makan, saya kepengen sehat, plus ibadah saya makin hebat. Bapak dapat tuh, kata ahli tasawuf, Bapak dapat dua-duanya gitu. Makannya amalnya cuman makan saja, tapi niatnya double gitu. Nah, berdasarkan alasan itu, kalau Bapak tinggal 2,5 menit, tidak mungkin melakukan qobliyah, kemudian melakukan juga tahiyatul masjid. Saran saya, tausiah itu saran, 2,5 menit masih bisa Pak. Sholat aja qobliyah 2 rakaat, Bapak tidak perlu baca surat panjang-panjang, takbir, fatihah, ruku, i'tidal, sujud, i'tidal, begitu berdiri lagi, fatihah lagi, rakaat kedua selesai, salam, cukup gitu Pak, tanpa surat gitu. Bapak boleh mengharap pada Allah, ya Allah, karena saya datang terlambat karena ada urusan yang lebih penting lagi tadi, mohon kepada Engkau balaslah kebaikanku ini seperti para ahli tasawuf, amalnya 1, niatnya banyak, semoga dapat pahala banyak. Jangan, itu kan disengaja namanya. Kalau besok kalau besok udah tahu begitu, saya niatnya double aja deh, amalnya enggak. Ini kan terpaksa harus amalnya 1 tapi niatnya banyak karena waktunya mepet gitu. Besok jangan diulang lagi Pak. Besok ya kalau bisa jam 12 kurang 10 udah datang, tahiyatul masjid dulu, sholat wudhu dulu, kan gitu. Gitu ya Pak. Ya, Pak Kabada. Assalamualaikum. Boleh. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Ya, gini Pak, bagaimana kita bisa memahami sesuatu yang kayaknya kontradiktif gitu. Penentuan tahun baru dalam Islam berdasarkan hijrah Nabi, padahal Asyura sudah dikenal jauh sebelum itu. Bapak berangkatnya dari ayat Quran, surat At-Taubah ayat 36. Ya. Di situ disebutkan inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah gitu yang diakui oleh Allah 12 bulan. Sejak kapan? Ketentuan satu tahun 12 bulan, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Minha, dari 12 bulan itu, arbaatun hurum, 4 bulan dihormati katanya itu. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus kata Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di waktu-waktu yang telah Allah tetapkan itu. Nah, berangkat dari ayat itu, kalau menurut filsafat itu, bedanya manusia dengan Allah adalah manusia hidup dibatasi oleh waktu, ruang, space, dan dibatasi oleh gerak gitu. Dari ayat itu ada ruang, ada langit, ada bumi, ada planet, ada macam-macam tuh ruang, ada ruang, space-nya. Ada waktu. Waktunya mana? Gerakan bumi yang mengitari matahari satu kali putar itu 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Itu. Berdasarkan alasan itu ada gerak juga. Kan bergeraknya bumi itu kan menunjukkan dinamis ya itu. Nah, berdasarkan alasan ayat itu, di sisi Allah nama Muharram sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu Pak. Jadi sudah ada gitu. Sudah ada bulan-bulan itu di sisi Allah sudah ada gitu. Dan itu Allah tahu betul karena itu tulis di Lauhil Mahfuz ke arah sana gitu. Waktu berjalan terus, zaman terus berganti terus. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad belum ada penyebutan tahun Hijriah. Ketika Nabi masih ada juga belum ada penetapan tanggal tahun Hijriah, nggak ada gitu. Baru ada tahun Hijriah ketika Sayyidina Umar mengirim surat gitu. Surat Nabi Sayyidina Umar itu nggak ada tanggalnya, nggak ada bulannya, nggak ada tahunnya. Nah, yang terima surat itu bilang, ya Khalifah Umar katanya, Anda mengirimkan surat yang tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya. Nah, jawaban itu kemudian menggugah Umar bin Khattab untuk kemudian bersama-sama para sahabat yang lain menetapkan kapan tahun Islam gitu. Dipertimbangkan dengan banyak macam, maka diputuskanlah tahun Islam dimulai sejak hijrahnya Nabi. Berbeda dengan tahun Masehi yang dimulai dari sejak lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Itu sebabnya tahun Masehi tahun Masehi dari kata Al-Masih gitu. Baik. Boleh. Oh, apakah ada kalender Masehi di zaman Nabi? Ada.
Bapak jangan bayangkan kalau di Madinah itu semuanya orang Islam. Di Madinah itu ada satu kampung Najran namanya, Kristen semua itu, Nasrani semua gitu. Ada satu kelompok Bani Quraidah Yahudi semua. Malah menurut sejarah penduduk asli Madinah itu Yahudi. Maka orang Israel tuh bilang, kami akan membangun the Great Israel, Israel Raya, dan mulai Tel Aviv sampai Madinah katanya gitu. Kata Zionis nih. Kenapa? Karena kata mereka Madinah itu punya kami. Orang kami diusir sama Muhammad. Salah paham dia. Nggak ada tuh orang Yahudi diusir oleh Nabi Muhammad. Yang ada orang Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir yang ada di Madinah, karena melanggar perjanjian damai dengan Nabi Muhammad, mereka kemudian keluar meninggalkan Madinah gitu. Bahkan ada Bani Quraidah yang sengaja melawan Nabi Muhammad di Khaybar gitu. Bukan diusir, mereka pergi sendiri karena sudah kesepakatan gitu. Nah, yang mereka tinggalkan itu hartanya kemudian dijadikan fai. Fai itu sumber dana dalam Islam tanpa perang. Gitu Pak. Nah, Asyura itu terkenal tuh. Sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad, sudah ada Pak gitu ya. Nah, saking terkenalnya Asyura sampai di kalangan masyarakat lokal di subkultur tertentu orang lebih senang menyebutkan bulan Syura dibandingkan Muharram gitu. Kecuali di Minang ya gitu ya. Maka di Jawa Tengah, Jawa Timur orang bilangnya Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruah, Poso, Sawal, Selo Besar. Ada nggak? Nggak ada orang Jawa ya? Kalau orang Sunda, Sura, Sapar, Mulut, Sili Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruah, Puasa, Sawal, Apit, Haji. Kenapa kok ada beda katanya? Sebetulnya nggak beda. Yang mengajarkan ini, mengintrodusir ini kepada masyarakat di Jawa ini Wali Songo. Wali Songo itu ingin agar masyarakat itu begitu familiar dengan Islam, sejarah Islam, dia nggak sebut Muharramnya, dia sebutlah Asyuranya itu. Karena di Asyura itu mengandung banyak nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai keberanian gitu, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesucian. Makanya orang Jawa ada bubur suro namanya ya. Ada ya? Itu caranya Wali Songo untuk mengingat orang bahwa ada bulan-bulan suro itu gitu. Gitu Pak. Jadi ya kita nggak bisa membantah bahwa budaya Indonesia banyak dipengaruhi budaya Islam, mesti diakui itu gitu. Contoh nih Pak, nama hari itu Islam semua itu Pak. Hari pertama Yaumul Ahad gitu. Hari kedua Yaumul Itsnain itu 2. Itsnain orang kita susah kan, Itsnain kan Senin. Hari ketiga Yaumus Sulasa kan susah, Selasa gitu. Hari keempat Yaumul Arbi'a, susah ngomongnya, Rabu, diganti Rebo. Makanya bukan pasar Rabu, pasar Rebo. Benar nggak? Hari kelima Yaumul Khamis itu ada kata khamsah. Yaumul Khamis jadi Kemis tuh. Orang di Jawa, nih yang orang Jawa ya, itu kalau hari Kemis raja itu suka keluar dari keratonnya bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako ke rakyat gitu. Karena tiap Kemis keluarnya, maka banyak di jalan yang biasa raja lewat, orang pada kumpul gitu mengharapkan raja lewat. Nah, yang biasa kumpul di hari Kemis disebut pengemis. Kebetulan aja, mungkin Bapak lahir hari Kamis. Bapak bukan pengemis, bukan.
Nah, hari ke-6 mestinya kalau urut Yaumus Sadis, As-Sadis itu ke-6, Sittah gitu. Tapi karena hari ke-6 itu ada sebutnya di Quran, enggak disebut Yaumus Sadis, Yaumul Jumu'ah gitu. Dan Yaumul Jumu'ah kan susah, Jemuah. Ada enggak ya? Dino apa iki? Jemuah gitu. Bahasa Indonesia Jumat. Kenapa Jumat? Berjamaah gitu, wajib berjamaah gitu. Pas hari ke-7 Yaumus Sabat, Sabtu gitu. Semuanya Islam loh Pak. Belakangan ketika Belanda datang, Portugis datang, dia bukan cuma menjajah, dia mau mengekspor agama dia. Diajarin lah bahwa pada hari Ahad itu telah meninggal menurut mereka seorang santo. Santo itu orang suci dalam bahasa Kristen. Namanya Santo Domingo gitu. Nah, karena susah ngomong Domingo, orang kita bilang Minggu. Tuh. Yang lucu lagi pengajian Minggu pagi, ada nggak gitu? Ya, orang Ittihad mesti ganti Ahad pagi. Amin. Iya dong gitu. Lama-lama kita ikut arus sana. Contoh lagi nih Pak, dulu saya SMP ada namanya Aljabar. Aljabar namanya. Pelajaran kadang kan ilmu hitung Aljabar. Sekarang ganti matematika. Padahal Aljabar itu nama ulama Islam ahli ilmu hitung. Diganti matematika, lama-lama hilang tuh budaya Islamnya gitu. Itu Pak. Mudah-mudahan kita selamat ya. Pelopornya yang bikin maju Islam itu Al-Ittihad. Dari Al-Ittihad ini Islam berkembang, syiar maju. Siapa pelopornya? Bapak-bapak inilah yang menggerakkan ini gitu. Amin ya Rabbal. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup ya. Oh, hmm, hmm. Gini, hadis itu ada. Nabi itu orang yang tidak pernah tinggal tahajud. Setiap malam tahajud. Tahajud dilakukan sepertiga malam setelah tidur lebih dahulu. Nabi biasanya bangun tidur itu sholatnya, bangun tidur sholat 2 rakaat, sholat wudhu. Terus 8 rakaat tahajud, ditutup witir 3. Jadi bangun tidur Nabi sholat 13 rakaat. Gitu. Nah, nunggu azan, Nabi istirahat sebentar. Ketika sudah azan subuh, karena rumah Nabi sebelah masjid, Nabi sholat qobliyah di rumah, baru berangkat ke masjid. Gitu. Pernah satu malam Nabi sakit, sakitnya suwakit, sakit banget, badannya panas sekali. Kemudian Nabi malam itu nggak mampu bangun, nggak bisa bergerak, nggak bisa sholat. Kalau cuma sakit biasa, Nabi sholat tetap sambil duduk. Gitu. Malam itu nggak sholat Nabi, gitu, nggak tahajud. Dengan kuasa Allah, pas subuh sembuh. Begitu sembuh, Nabi qadha tahajudnya itu di waktu duha, 12 rakaat. Gitu. Pertanyaannya, apakah Nabi sholat tahajud 12 rakaat plus wudhu apa plus duha, atau duhanya yang 12 rakaat pengganti tahajud? Itu persoalan. Itu ulama ahli hadis mengatakan Nabi tetap duha tetapi mengkodok tahajudnya gitu menjadi 12 rakaat. Bagaimana 12 rakaat?
4 rakaat sholat duha 2 terus tahajudnya 8 gitu. Gitu loh Pak. Jadi kalau tahajud aja diqadha, apalagi sholat fardu. Berdasarkan alasan itu, sholat fardu bila tertinggal bisa diqadha gitu. Misalnya dulu waktu masih bujangan, masih remaja, pernah sholat, mungkin enggak? Hah? Sering. waktu masih remaja SMP gitu pernah nggak sholat. Nah sekarang udah cukup umur, sudah saya mau kodok, boleh kodok aja gitu. Karena Nabi pernah mengkodok tadi itu, kodok tahajud. Nabi pernah mengkodok sholat fardu. Kapan? Ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit. Nabi ngelayani musuh itu dari mulai zuhur sampai isya. Itu baru berhenti perangnya gitu. Begitu selesai perang, istirahat sebentar, Nabi wudhu, Nabi bilang sama Bilal, ya Bilal kum, Bilal komat. Bilal komat. Nabi sholat 4 rakaat zuhur dimakmumi jemaah. Komat lagi, sholat lagi 4 rakaat asar dimakmumi oleh sahabat. Komat lagi kata Rasulullah, maghrib 3 rakaat. Komat lagi, isya 4 rakaat gitu. Jadi qadha sholat ada gitu. Nah satu Pak ya. Yang terakhir kali ini, ada orang habis isya bikin witir gitu. Witir yang benar itu dilakukan pelengkap, penyempurna sholat tahajud. Jadi dilakukan setelah tahajud, itu yang betul gitu. Dalam prakteknya para sahabat merasa keberatan. Salah satunya Umar bin Khattab, berat dia. Waduh, kalau tiap hari tahajud witir, teman sebelah gimana nih, nggak diopen-openin nih, paham nggak? Temen tidur, masa nggak diopen-openin, masa tahajud melulu, kan gitu. Dia diam-diam, sembunyi-sembunyi, habis isya witir, gitu loh Pak. Lama-lama ketahuan, sahabat lapor, ya Rasul, Umar kalau habis isya suka witir. Nabi nggak larang, Nabi nggak suruh, Nabi diem. Nah diamnya Nabi mengatakan boleh gitu. Terutama kalau ada perlu gitu. Makanya ibu-ibu tuh mesti waspada tuh. Kalau suaminya pulang, "Dek, aku udah witir tadi." Udah ngerti. Ada udang di balik payak ya. Gitu ya Pak. Oke ya, cukup dulu ya. Minta maaf ya kalau agak lama gitu. Tapi saya mengapresiasi ketekunan, kesabaran Bapak. Doa saya semuanya masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngegrojok, anaknya nurut, istrinya sayang, tetangganya rukun, hidupnya berkah, husnul khotimah. Al-Fatihah. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.